Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'an Karim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni hakimi sholat kali dikri. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tazawwazani an ummati al-khata'a wa nisyana wa masukru alaih. Jamaah subuh rahmatullah, sungguh hidup ini tidak yang kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa menjalani bulan suci Ramadan tahun ini, dan bahkan barusan kita bisa sholat subuh berjamaah, itu semua atas izin Allah. Betul? Itu mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan yang kita ikhlas setiap melaksanakan perintah Allah, Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhlas betul? Jawab ikhlas kan? Kalau ikhlas tidak boleh ngantuk. Ya, kalau ikhlas tidak berbicara dengan yang lain. Kalau ikhlas kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Oke. Saya awali. Panjenengan punya masalah kan? Punya. Berapa banyak? Banyak sekali. Kalau didaftar sampai suruh selesaikan? Enggak. Ya sudah, enggak usah cerita. Yang panjenengan anggap masalah itu apa? Misalnya, kalau nanti sampai jam 10 kok belum sarapan pagi, masalah enggak? Enggak, sedang puasa. Kalau enggak sedang puasa, masalah enggak? Masalah. Sama-sama enggak makan, satu masalah satu tidak, tergantung apa? Niat atau keinginan. Betul? Kalau ingin makan kok nggak ada dimakan, itu masalah. Tapi kalau memang nggak ada dimakan dan kita juga nggak mau makan, nggak masalah. Berarti masalah muncul kalau menyebabkan dari kegelisahan karena ada banyak tenang. Masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Betul? Kalau gitu jawab. Pengen punya masalah kan? Enggak. Kalau enggak pengen punya masalah, jangan punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Sungguh semua yang terjadi itu atas keinginan siapa itu? Allah. Kalau kita bisa memahami itu, enggak semenurut. Jawab. Pernah bisa? Pernah ngeluh? Pernah khawatir? Itu kan karena tidak sesuai harapan kita kan? Betul? Nah, padahal semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Nah, kenapa bisa? Maka kalau bacanya tenang saja. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Selama kita tidak berbuat dosa saja. Ada satu kata hikmah di dalam Al-Quran itu, kalau saya terjemahkan bahasa Jawa, ridhone pakarti orang bisa bedah pasti Gusti. Kata ya saya kesemangatanmu untuk mencapai cita-cita tidak akan bisa menembus takdirnya Allah. Sehingga kalau menyadari ini, ya sudah semua ini kehendak Allah. Nah, bagus kalau apa yang kita lakukan itu kehendak Allah. Maka kalau saya boleh pakai istilah, hiduplah dengan firman Allah. Hiduplah dengan firman. Rasulullah itu
gelisah, mengeluh itu kan karena memaksakan diri, memaksakan kemauannya sendiri, dia harus dipenuhi. Kalau nggak bisa berdikti, Allah punya caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, kalau orang yang sering gelisah, ini kebalikan dulu dengan tenang. Karena dia selalu menyandarkan pada amalnya. Kalau kata hikmah Al-Hikam yang pertama, ditegaskan bahwa salah satu tanda min alamatil iktimat ala amal nuqsan rozak inda wujudi zalat. Salah satu tanda orang-orang menyandarkan pada amalnya ketika terjadi kekhilafan atau kegagalan, maka merasa berkurang harapannya pada Allah, sehingga dia pasti mengeluh, gelisah, protes, cekcok dan seterusnya. Padahal sekali lagi, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nah, mari tundukkan hati kita kepadanya. Suatu saat saya pernah dalam perjalanan komisi pelatihan kecerdasan hati di Banyuwangi, lewat adik saya dari Nganjuk, seorang dokter spesialis kandungan. Saya sampai rumahnya, ditanya, "Mas mau kemana?" "Mau ke Banyuwangi." "Ngapain?" "Misi pelatihan kecerdasan hati di salah satu rumah sakit di sana." Dia curhat, "Mas, niatku di sini jadi dokter itu harapanku sugih, kaya, terpandang, hebat." Saya bilang, "Lo kan sudah jadi." "Iya Mas, tapi salah ternyata cita-cita saya itu." "Kenapa?" "Kalau sudah seakan saya punya, tapi hatiku gelisah." Memangnya kenapa? "Terus apa yang kamu cari?" Saya akhirnya adik saya itu mensitir satu firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Lanjutkan. Terus ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masuklah ke dalam hamba-Hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Surga. Caranya jadi hamba Allah dalam ayat itu, Al-Fajr ayat 27-30. Jadi hamba Allah, jadi hamba Allah, jiwanya tenang, ya, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya jawab, sudahkah jiwa kita tenang selama ini? Belum. Terus, sudah puaskah hati kita dengan keadaan kita selama ini? Masih juga belum. Terus, kira-kira hidup kita diridhoi Allah kan? Oke, nggak ngerti. Ya sudah. Kalau gitu dibantu. Kapan jiwa tenang? Pertama, kalau paham. Coba, misalnya ini anak santri atau sekolah, kalau mau ujian sudah paham materinya, sudah hafal yang akan diujikan, tenang kan? Tenang. Kalau gelisah, berarti ada satu yang kita belum paham. Maka kalau paham bahwa semua yang terjadi kehendak Allah, nggak usah gelisah, nggak usah protes, nggak usah mengeluh, hadapi saja. Kalau bahasa yang lain itu, cara menghadapi masalah itu rumusnya HHR, hadapi, hayati, nikmati. Bisa kan? Ya, nikmati saja. Karena kalau kita paham bahwa semua perintah Allah itu kebutuhan kita sendiri, setuju? Contoh, Allah firmankan kulu wasrabu, makan dan minumlah kalian. Kenapa Allah perintahkan makan minum? Karena Allah tahu persis bahwa kita belum makan minum, betul? Enggak dicari aja, enggak disuruh aja dicari. Coba saja nanti menjelang berbuka, pernah nggak
Nah, padahal perintah Allah tidak sekedar makan minum. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Perintah Allah bukan? Ya, berarti kita butuh puasa kan? Butuh. Kalau butuh, mestinya tidak hanya Ramadan saja kita puasa. Bisa juga setiap hari atau minimal sholat sunnah di bulan-bulan berikutnya. Tapi kenyataannya, ada nggak orang yang satu bulan di luar Ramadan tidak puasa sama sekali satu hari pun kan? Ada? Iya. Karena tidak menyadari itu kebutuhannya. Nah, nanti bersama yang lain, hakim sholat, dirikanlah sholat. Perintah bukan? Berarti kita butuh sholat kan? Nah, caranya kalau pengen tenang, kalau mau misalnya dia akan tenang semuanya, hakimi sholat al-idhi, ayat yang saya baca di depan surat Toha ayat 14. Jadi karena sholat untuk mengingat Allah. Disambung ayat yang lain, ala fidikilahi tatma'innul. Dengan mengingat Allah hati jadi benar. Nah, berarti yang pertama, kalau ingin tenang jiwanya, satu, paham apa maunya Allah, maka lakukan perintah Allah, samina batana. Sehingga yang kita lakukan bukan karena nafsu kita, tapi karena keinginannya Allah. Seperti ini. Yang nyuruh panjenengan ikut pengajian ini siapa? Amin. Jawab. Yang nyuruh kuliah sekolah siapa? Orang tua. Jawab. Yang menyuruh kita nikah siapa? Bapak sudah nikah. Siapa? Diri sendiri. Itu nafsu. Jawab serius sih. Yang melahirkan anak siapa? Orang jawab. Jadi ikhlas. Yang melahirkan anak siapa? Ibu. Bukan. Ada nggak ibu yang hamil baru 7 bulan, bayi yang lahir ke bumi prematur tidak bisa ditahan? Ada. Kalau ibu yang melahirkan ditahan cari warna besok, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada nggak yang hamil dari 9 bulan 10 hari belum lahir dan dia nggak keluar? Ada. Bahkan mau dioperasi, ada yang lain mau operasi. Ada. Siapa melahirkan hakikatnya? Allah. Ibu yang perantara. Hakikatnya kita nyuruh suruh di, hakikatnya yang menyuruh kita ngaji, kuliah, cari ilmu, tolak ilmu itu siapa? Allah. Yang nyuruh nikah siapa? Allah. Kalau benar-benar capek, betul. Nah akan tenang kalau kita itu karena Allah. Ya. Nah yang kedua tadi, dengan mengingat Allah di tenang, nah maka akan tenang jiwanya. Zikrullah. Ingat pada Allah. Tapi ada nggak orang yang ingat Allah tapi hatinya gelisah? Betul? Ada? Kenapa? Saya pernah ditanya. Ya mungkin karena tingkatan zikirnya yang kurang sesuai. Saya akan sebutkan beberapa kata hikmah di Al-Hikam. Di kata hikmah yang keempat itu insya Allah dikatakan zikir dengan kelalaian itu lebih baik daripada tidak zikir. Betul? Contoh, sholat itu ingat Allah kan zikir kan? Hakimi sholat tak zikir. Tapi pernah nggak saat sholat ingat selain Allah? Apa? Ya mungkin pekerjaannya, mungkin pelajarannya karena sekolah, atau mungkin masakannya dan seterusnya. Itu orang yang zikir dalam kelalaian, tapi lumayan daripada nggak sholat. Tapi tingkatkan yang kedua, zikir dengan kesadaran. Kita tahu bahwa kita sedang sholat, kita sedang baca Al-Fatihah dan seterusnya. Coba rasakan, jujur. Pernah nggak kita sholat, tahu-tahu Al-Fatihahnya kok sudah selesai? Nah itu zikir dan kelalaian. Ya kalau zikir dan kesadaran, kita sadar, syukur tahu artinya. Nah bagus lagi kalau zikir dengan menghadirkan hati, dengan pemanaan. Contoh, kalau di dalam Al-Fatihah ada kalimat Maliki Yaumiddin, artinya Allah penguasa hari pembalasan. Berarti kita yakin nggak besok dibalas oleh Allah? Yakin? Kalau begitu pengen balasan surga atau neraka? Surga. Kalau pengen balasan surga berarti di dunia harus melakukan ahli
di surga. Kenapa marah? Jawab, pernah marah? Jujur, pernah marah? Nah, marah boleh nggak? Ya tegas, marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Hadisnya mana? Ya, kalau firmankan kalau ingin masuk surga, curang takwa, curang bertakwa, walakan diminal, itu hadisnya sangat tegas Rasul. La tahdo walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Berarti marah boleh nggak? Enggak. Alhamdulillah sudah berubah. Ya, tapi saya tahu nanti dengan tegas boleh nggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun. Sebelum nggak mau sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi siapa jadinya yang sudah tua nggak mau sholat, ya pakai sholatkan saja. Dan tua mau gimana? Ya. Nah, orang tegas itu tetap pada aturan Allah, on the track. Kalau orang marah itu berarti pada penyesalan. Maka kalau orang yang menyesal, orang yang gelisah itu ada kesalahan yang begini. Kalau dikontekskan dengan tema itu, ya agar tenang maka lakukan ahli surga. Jangan pernah melanggar. Jadi ya, yang ketiga. Jadi yang pertama agar tenang, pahami. Kedua, zikrullah. Ketiga adalah jangan melanggar. Kalau melanggar pasti bisa. Contoh, siswa ketika mau ujian punya niat nyontek, kira-kira gelisah kan? Gelisah kalau ketahuan bahaya, betul? Tapi kalau memang mau ujian dia nggak punya niat nyontek, apapun sudah dipelajari, tenang ya, tenang. Jangan pernah melanggar. Untuk membangun kesadaran dia akan tenang, itu diantaranya. Ya, tingkatan keempat sebenarnya dalam zikir itu. Zikirlah dengan ingat Allah semata, jangan mengingat selain Allah. Itu yang berat dan itu harus kita latih. Fokus pada Allah, Rabbaniyah. Ya, kalau kita lihat, kita sholat, puasa, ngaji, apapun kita lakukan ibadah itu ujung-ujungnya butuh apanya Allah. Jawab, ridhonya, ampunannya, pahalanya, rezekinya, betul? Surganya, betul? Itu baru miliknya Allah. Kenapa enggak Allah sendiri yang kita kejar? Contohnya ini, misalnya kalau saya tanya ibu-ibu itu butuh apanya dari suaminya? Hartanya, kasih sayangnya, rumahnya, dan seterusnya, oke, diberi. Tapi ditinggal 5 tahun, dia kan enggak mau. Berarti butuh apa dari suaminya? Ya suami itu sendiri. Kalau bersama suaminya lapar ya diberi uang untuk makan ya selesai. Betul? Kita butuh apanya Allah? Allah itu sendiri. Ya Rasulullah Rabbi, bertemu Allah. Itu fokus. Ya mari kita latih itu dikir yang 4 dikata tadi. Kalau hindari yang pertama dikir dalam kelalaian, upayakan dikir dalam kesadaran. Keempat, ketiga dikir menghadirkan hati dengan pemandangan. Yang keempat dikir hanya ingat Allah semata. Baik, bisa lihat. Nah, sebelum ditutup, yang 3 tadi sebenarnya bisa dikuatkan supaya hati puas. Ya, maka kita harus betul-betul fokus pada perintah Allah tadi. Ya, kepuasan hati itu ketika kita betul-betul tahan godaan. Karena puasa ini banyak godaan, apalagi zaman medsos sekarang ini. Nah, kalau ingin puas, tahan godaan. Jangan sampai kita tergoda, nanti menyesal. Ya. Nah, kalau hati puas, tentu yang kedua sukses dalam perjuangan. Kalau saya ilustrasikan, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya pegawai negeri atau pegawai apapun, kalau sampai pensiun nggak ada kasus, puas kan? Puas, pasti. Sama, ketika puasa kita itu sampai maghrib dengan banyak aktivitas ngajinya, puasanya tidak hanya sekedar makan minum, tapi juga puasa panca indera, puasa hatinya, puas. Ya, ujung-ujungnya lah aku takut. Terakhir, hati puas agar diridhoi oleh Allah.
Gimana caranya? Ada satu kalimat gini misalnya. Kaifa yatakayamu bil Islam, kaifa yataharrukul Islam. Agar kita dapat ridha Allah itu sejauh mana kita mau berjuang untuk Islam. Ya. Kalau dalam satu hadis terus diingatkan, ditanya sahabat, ya Rasul, ada orang yang berjuang karena saja'ah, keberanian, karena hamiyah kelompoknya, karena riya dia komunitas. Siapa disebut fisabilillah? Rasul menjawab, mangkotala litakuna kalimatul ilmiah bahwa fisabilillah. Siapa saja yang penting apa dilakukan dalam mereka menegakkan kalimat Allah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama menyesuaikan dengan aturan Allah. Yang kedua yang dilakukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Maka semoga Allah jadikan cerdas hati kita dengan mensinergikan kalau